Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillah Azza wa Jalla, di siang hari ini kita masih bisa berkumpul kembali untuk melakukan sholat zuhur secara berjamaah. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi asbab kumpulnya nanti kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul kiram, sekarang kita akan membahas apa sholat itu harus dilakukan secara berjamaah atau tidak. Jadi apakah berjamaah itu hukumnya apa? Sunnah, wajib, atau malah makruh, atau malah haram. Kita lihat hukumnya dari berbagai jenis hal. Apakah itu dari kondisi kita saat ini, ataukah itu dari kondisi sedang santai, dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu, berhubungan dengan yang kemarin, kita akan membahas dulu tentang aqimis sholah. Kenapa di dalam Al-Quran itu Allah berfirman aqimis sholah? Dan misalnya lafaz-lafaz yang menjelaskan tentang sholat itu diawali dengan lafaz koma, yaqumus sholah, dan lain sebagainya. Kenapa sholat ini tidak diperintahkan dengan lafaz-lafaz yang lain seperti af'alus sholah, af'alu, melakukan sholat. Kalau akimi itu mendirikan sholat. Kenapa sholat itu tidak dengan lafaz kutiba, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum? Sholat juga sama. Orang-orang sebelum kita itu diperintahkan juga sholat, tetapi sholatnya lebih banyak daripada kita. Kita 5 waktu, orang sebelum kita itu 50 waktu. Nah, kenapa enggak kutiba alaikumus sholat, tapi lafadznya aqimis sholat, dirikanlah sholat? Nah, sambungannya dengan ayat lain. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-sholatu imaduddin, sholat itu tihangnya agama. Kemarin telah saya jelaskan bahwa tihangnya agama ini maksudnya agama yang ada di dalam diri kita. Tihang, kita lihat secara logikanya, tihang itu berdiri, maka sholat juga didirikan. Dan yang berdiri itu ya seperti saya sekarang, berdiri. Dan tihang ketika berdiri, tiang itu istiqomah. Maksudnya apa? Tidak berpindah-pindah tempat. Bingung kan kalau kita misalnya ada rumah, tiangnya pindah-pindah. Kira-kira rumahnya kokoh apa enggak? Enggak akan kokoh. Atau misalnya ada tiang listriknya pindah-pindah. Atau misalnya kadang tiang listriknya bersender ke pohon. Bukan tiang kalau tidak berdiri tegak. Maksudnya apa? Kita juga harus melakukan sholat itu dengan berdiri tegak. Bukan cuma berdiri tegak, tetapi istiqomah. Tiang tidak berpindah-pindah, kita juga harus istiqomah. Istiqomah dalam apa? Di dalam berjamaah. Sini masuk kan? Di dalam berjamaah. Kenapa? Karena kalau kita sekarang berjamaah, nanti tidak berjamaah, terus nanti lagi berjamaah, seperti tiang itu tadi, berubah-ubah, berpindah-pindah, tidak istiqomah, akhirnya gitu kan, bangunan itu akan rubuh. Begitu juga dengan iman yang ada dalam diri kita, Islam yang ada dalam diri kita. Kalau sekarang kita berjamaah, nanti tidak, besok tidak, lalu berjamaah lagi tidak lagi, lama kelamaan agama Islam yang ada di dalam diri kita juga akan hancur, akan rubuh seperti halnya rumah yang rubuh. Jadi bisa dipahami kan, makna aqimis sholat itu mendirikan sholat, bukan cuma mendirikan sholat, bukan cuma melakukan sholat. Kalau melakukan bebas kan? Kalau lafadznya kutiba alaikumus sholah, atas kamu diwajibkan sholat, bebas di mana aja, kapan saja, mau sendirian kayak mau berjamaah kayak, yang penting melakukan sholat. Tetapi kalau aqimi itu sudah jelas, itu maknanya kita harus melakukan sholat secara kontinu berjamaah. Di mana? Di masjid. Supaya apa? Supaya agama kita kokoh di dalam diri kita. Nah, di sini juga jawabannya sama. Ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, atau kita berada di teman-teman kita, gitu kan, ada, maka dirikanlah sholat secara berjamaah. Nah, lalu Rasulullah SAW sendiri memerintahkan sahabat untuk sholat berjamaah itu bertahap.
Kemarin sudah saya jelaskan bertahap. Tidak langsung tidak langsung memberikan ancaman, tetapi memberikan dulu motivasi. Setelah motivasi masih ada yang melanggar, lalu diberikan inspeksi dan peringatan dan lain sebagainya. Nah, untuk peringatan dengan ancamannya mungkin nanti setelah sholat asar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang motivasi dulu. Motivasi sholat berjamaah itu dari Rasul apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abdullah bin Umar, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, 27 tingkatan. Maksudnya apa sih kok 27 tingkatan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam surga itu kita ada kelas-kelasnya. Kita dalam bekerja juga ada kelasnya kan. Atau misalnya di dalam pesawat juga kita ada kelasnya. Ada kelas VIP, ada kelas ekonomi. Nah, kalau misalnya kelasnya yang ekonomi, katanya kalau naik pesawat kalau gerah buka kacanya. Nah, ada yang kelasnya rendah, ada yang kelasnya menengah, ada yang kelasnya tinggi. Dan kelas-kelasnya di surga ini itu tergantung amal perbuatan kita. Itu luar biasa loh. Satu kali subhanallah itu bisa membedakan tingkatan derajat kita nanti di surga. Misalnya si A mengucapkan subhanallah 33 kali, sedangkan si B mengucapkan subhanallah cuma 32 kali. Suatu saat ketika nanti di surga, ketika si A ini yang 33 kali mengucapkan subhanallah, dia tingkatannya di atas. Lalu dia memakan makan buah, dikupas, lalu tidak sengaja cangkangnya itu jatuh ke orang yang mengucapkan subhanallah cuma 32 kali. Maka yang mengucapkan subhanallah 32 kali itu mengambil bekas bungkusan buah tersebut, kulit buah tersebut. Aromanya tidak ada buah yang aromanya sama dengan bungkusan buah yang tadi. Jadi aromanya lebih nikmat. Pas dicobain ternyata tidak ada juga makanan yang lebih nikmat daripada cangkang buah tersebut. Nah, itu luar biasa. Maka kita semakin banyak amal kita, kita pergunakan. Semakin banyak amal kita, itu semakin tinggi derajat kita di akhirat nanti. Nah, rugi kan kalau kita tidak berjamaah, kemungkinan pahala 1, Itu juga dalam sebagian riwayat kalau kita betul membaca Fatihahnya. Itu 1. Kalau berjamaah, walaupun bacaan kita masih kurang, itu insya Allah akan dibantu dengan yang lain. Karena apa? Karena yang Allah lihat bukan betulnya kita di dalam ibadah, tetapi kebersamaannya kita di dalam ibadah. Nah, cukup sekian yang saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.